Di abad modern tahun 2024 ini ada kasta baru dalam Islam. Kasta tertinggi, nggak boleh dikritik, nggak boleh dinasehati. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap membenci ahlul bait Nabi. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, mendewa-dewakan keturunan Nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual. Yang merepresentasikan, yang mencerminkan, bahasa kitanya, yang mencerminkan dakwah Nabi sebenarnya adalah dakwahnya Wali Songo. Oke, coba kita ingin urut satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik niku namanya Maulana Malik Ibrahim, awal abad 14 Masehi. Sunan Gresik niku yang tersambung juga nasab silsilahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Indonesia. Apa yang dilakukan di Indonesia? Sunan Gresik mendakwahkan masyarakat tanpa kasta. Indonesia biyen, Pak, berkasta-kasta, ada kelas-kelas. Begitu datang Sunan Gresik dengan dakwahnya tanpa kasta, orang Indonesia tertarik dengan ajaran Islam. Persis dengan dakwah Nabi. Bilal itu budak sahaya hitam legam, tapi Nabi mau duduk berdampingan, mau duduk bersentuhan lutut, bahkan mau berpelukan dengan Bilal. Itulah mengapa Bilal mau masuk Islam. Itulah yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Di tengah masyarakat Indonesia ada budak, ada bangsawan, ada masyarakat kasta tertinggi, ada kasta bawah. Sunan Gresik kenalkan Islam, mengenalkan masyarakat tanpa kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia orang yang bertakwa. Kalau ukuran sama Allah, Pak, yang paling mulia bukan Pak Parman, walaupun saya penceramah, bukan Yai Masruri, bukan Pak Sugiono, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, yakni yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semua bertakwa. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, Wali Songo berdakwah menghapuskan sistem kasta. Dilalah tiba-tiba ujuk-ujuk muncul yang ngaku Habib, cucu Nabi, Pak, merasa kastanya lebih istimewa dari orang lain. Apa kata mereka? Satu Habib gila. Ini benar, ini ada buktinya loh, Pak. Satu Habib gila lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Habib itu walaupun dia buat maksiat, dia tetap masuk surga, walaupun gak sholat, walaupun berbuat zina. Ini agama apa ini? Merasa dia lebih tinggi kastanya daripada orang lain. Nah, seakan-akan begini, Pak. Di abad modern tahun 2024 ini ada kasta baru dalam Islam. Kasta tertinggi, nggak boleh dikritik, nggak boleh dinasehati. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap membenci ahlul bait Nabi. Jangan sampai sedemikian rupa. Menurut saya ajaran yang kayak gitu bertentangan dengan logika akal sehat. Dia bertentangan dengan nalar, bertentangan dengan hati nurani, dan bertentangan dengan syariat Islam. Gini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Menciptakan kasta itu kesombongan. Kesombongan itu kata Nabi batarul haqq, menolak kebenaran. Mentang-mentang yang ngomong cuman Parman, mentang-mentang yang ngomong cuman Yai Masruri, mentang-mentang yang ngomong cuman Kiai Imat, Pak, wong Banten, kebenaran ditolak. Imat ngomongnya nggak pakai kiai lagi, Imat ngomongnya. Menolak kebenaran wa ghamtun nas,
dan menghinakan sesama umat manusia. Maka Nabi bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Sesungguhnya hari ini, kata Nabi, Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, ketakaburan, kebanggaan jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan nasab, suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan keturunan. Ya mending Pak kalau benar, ini kan salah, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Saya ditanya orang, Ustaz, panjenengan ngomong, ngapa kalau ngaku cucu wajib harus ada bukti? Iya dong, ngaku cucu itu harus ada buktinya, karena itu perkara syariat. Ngaku cucu Nabi, karena cucu Nabi dia dzurriyyat Nabi. Ketika orang ngaku-ngaku, dia wajib menunjukkan buktinya, karena kalau tidak dia hanya ngaku bahaya. Begini keterangannya Bapak Ibu, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasab dari kelompok tertentu, kalan tertentu, kaum tertentu, padahal dia bukan bagian dari nasab itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia menempati kapling tempat tinggalnya di neraka. Makanya saya mengatakan wajib, kalau ngaku cucu Nabi wajib membuktikan, karena kalau tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Satu, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim menegaskan dakwah Islam tanpa kasta. Makanya saya juga heran, sejak kapan di Islam ini ada warga agama kelas 1? Seakan-akan dia menjadi warga agama kasta tertinggi. Kita ngapurongge, kita yang bukan katanya nasab istimewa, yang kita yang bukan dari zuriat tertentu, mentang-mentang kita pribumi, mentang-mentang hidung kita pesek, mentang-mentang kita kecil Bapak Ibu, dianggap warga agama kelas 2. Ada yang betul-betul membanggakan nasabnya, ngomong apa, dalam darah aneh nih, mengalir darah Nabi, umat dipalak-palak, umat diancam-ancam, ditakut-takuti kualat dan lain sebagainya. Saya terus terang Bapak Ibu, pegelnya bukan main itu. Kok ada ya orang atas nama nasab Nabi, atas nama dzurriyyat Nabi, umat ditakut-takuti, umat diancam-ancam kualat. Ini agama apa kan? Maka dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada kemuliaan semata-mata karena nasab. Jangan membanggakan darah biru atau darah hijau. Jangan, ini darahnya apa sih? Hah? Merah. Kirain coklat. Nek coklat Pak Yai campur kolesterol aja ya. Coklat ke hitam-hitaman. Nggak boleh. Islam ini bukan agama kasta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam peristiwa Futuh Mekah, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan jahiliyah, wa ta'adhumaha bi abaiha, yang mereka itu membangga-banggakan, menyombong-nyombongkan leluhur mereka, menyombong-nyombongkan nasab mereka. Jadi menyombongkan nasab itu sifat masyarakat jahiliyah, kesombongan masyarakat jahiliyah. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya begini Bapak Ibu, muncul Kiai Imad, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut saya Bapak Ibu, fenomena Kiai Imad ini merupakan cara Allah menyadarkan orang-orang yang telah menyombongkan nasab. Kita ambil hikmah baiknya sedemikian rupa. Kalau kita baca Al-Quran, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sukar, yakni membebaskan budak dari perbudakan. Dan menurut saya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan pahlawan
yang telah membebaskan umat Islam Indonesia dari perbudakan spiritual. Tepuk tangan dulu. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.